Baiklah teman-teman, kali ini akan saya coba tunjukkan yang sebelah kiri ini adalah handphone, yang sebelah kanan adalah dari web. Nah, di sini Anda lihat kita sudah pasang aplikasi Royal Key. Ya, kita akan lihat yang sebelah kanan juga. Sekarang Anda juga bisa mengakses aplikasi Royal Key ini kan dari website ya. Jadi kalau mau pakai komputer juga bisa melihat semua catatan yang ada. Ya, nanti saya akan tunjukkan. Nah, kebetulan hari ini kita sudah melakukan aktivitas menggunakan aplikasi ini. Kita coba sudah dalam 10 hari. Nah, Anda lihat saja apa hasilnya dalam 10 hari ini. Kita lihat sama-sama. Baik, yang di sebelah kiri saya akan buka aplikasi Royal Key-nya dengan klik logo Royal Key ini, aplikasinya. Ya, ini ya. Sebelah kiri. Nah, kalau Anda ingin menggunakan web, maka Anda silakan masuk ke royalkeys.com, akan muncul ini halaman webnya. Anda bisa cari ke bagian bawah, ya di bagian bawah di sebelah kanan, di sini ada H5 ini, Anda bisa klik. Ya, jadi Anda bisa login ke akun Anda yang di Royal Key, gitu ya. Jadi silakan Anda bisa masuk ke akun Anda sendiri di Royal Key. Nah, nanti tampilannya kan seperti ini. Jadi Anda masuk dengan email Anda ya. Nah, di sini ada pilihannya trading pair list, API binding, ya kan. Lalu catatan trading record, juga detail mengenai billing. Jadi saat ini di Royal Key asetnya, ya kalau Anda lihat di sebelah di handphone, kalau tampilan di handphone di main, Anda klik di main. Nah, Anda akan lihat di sini ada aset ya. Asetnya sekian, nah di webnya juga sama ya laporannya. Jadi tergantung Anda mau menggunakan yang mana, silakan. Nah, sekarang saya ingin lihat apa yang sudah terjadi pada akun kami ini. Anda bisa lihat bahwa klik di bagian kuantitatif sebelah menu sebelah kiri bawah, yang ini ya. Nah, di sini yang sudah berwarna ini adalah yang kita akan gunakan. Nah, di bawah ini adalah hitungan balance USDT yang ada di Binance. Jadi saat ini kita masih punya stok USDT di Binance yang masih belum terpakai gitu. Ini angkanya muncul di sebelah bawah sini. Ini aplikasi Royal Key mencatat di Binance kita ada berapa nih duitnya gitu ya. Nah, ini ada catatannya. Terus di sini pada saat ini kami mentradingkan dua koin. Di Cardano, ininya ada USDT dan Ethereum USDT ya, ETH. Kondisi saat ini masih floating minus, sekian floating minusnya. Di web juga laporannya sama ya. Ini dua-duanya kita pasang cycle, jadi cycle strategi ini Ethereum dan Cardano cycle strategi. Artinya begitu dia sudah menjual, maka dia akan segera membeli lagi. Selesai menjual, segera beli lagi gitu ya. Dan dia jualnya kan pada kondisi untung dia jual, setelah itu dia beli lagi. Mulai lagi dari step pertama, pembelian inisialnya. Nah, pada saat ini sesuai dengan dana yang saya cobakan ini, kita coba awalnya kita siapkan $500 dengan main dua koin, Cardano dan Ethereum. Dan step pertamanya kita mulai dengan $10 saja. Jadi karena kita main dua koin berarti kita pakai $20. $20 dari modal kita awalnya adalah 500. Dengan modal 500 saya beli dua koin, main di dua koin dulu dan menggunakan pada step pertamanya adalah $20 karena masing-masing saya pasang 10-10. Sisanya ya karena masih ada dipasang 20 kan masih ada 480 ya. Nah, itu untuk cadangan. Cadangan kalau harga makin turun. Karena begitu harga turun pada level tertentu dia akan membeli lagi dengan kelipatan yang lebih besar gitu.
Nah, pada saat ini kami memasangnya di sini hanya call marginnya 3 drop ya. Ada 3 kali tahapan penurunan gitu, kita akan membeli lagi dengan pertimbangan dana yang kita miliki, kekuatannya. Jadi di sini kita memilih koin ini, kita lihat dulu koin ada ini Cardano. Kalau Cardano ini Ethereum. Nah, ini Cardano. Saya mulainya itu sekitar 25 Juni ya. 25 Juni. Mungkin di sini kita mulai gitu. Nah, inilah gerakan harganya pada candle 1 jam. Ya. Dan kita harganya juga naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, dalam kondisi seperti ini apa yang dikerjakan oleh bot kita ya? Nah, saya juga masuk di Ethereum. Ya, kita lihat kalau Ethereum gerakan harga selama kita menggunakan juga kurang lebih sama ya. Mungkin sekitar di sini kita masuk mulai start cycle, harganya turun, naik gitu ya. Naik, tentu dia cycle ambil untung ya, begitu turun beli lagi, naik sedikit cari untung gitu ya. Nah, ini jadi dalam harga yang naik turun ini pun robot ini terus mencarikan kita profit. Nah, kita lihat bagaimana laporannya. Kita lihat dulu yang Cardano ya. Ini saya klik di ini, koin ini. Koin ini untuk saat ini dia sudah setelah pembelian inisial $10, harga ngedrop rupanya. Kemudian dia beli lagi pada margin call yang pertama. Ya, dia sudah membeli dikena di margin call pertama, di mana settingan saya itu dia pada margin call pertama dia membeli 2 kali. Ya, 2 kali. Ya, di sini saya memasang margin call limitnya 3 dengan settingan seperti ini. Nah, kemudian kita lihat kembali back. Jadinya diklik di mine ya. Jadi ada transaction record. Jadi Anda bisa cek di transaksi recordnya. Klik. Ini untuk semua transaksi Ethereum maupun Cardano-nya. Jadi bisa kelihatan semua tercatat di sini. Atau kalau Anda menggunakan ini juga bisa menggunakan webnya. Nah, kalau diklik di sini di harta, aset ini tercatat juga ya. Begitu ada member di bawah kita profit gitu, kita kebagian juga ya. Ini ada direct quantification. Terus kalau yang merah ini fuel fee, ya berarti kita bayar biaya bensin. Nah, berarti kita profit di sini, kita profit, kita dipotong ya yang merah-merah ini fuel fee ya. Itu catatannya ada semua. Kalau Anda melihat di webnya juga bisa. Ini tadi saya sudah tunjukkan di webnya. Trading recordnya juga bisa kelihatan nih. Klik. Ini untuk semua ya. Anda bisa lihat. Jadi di catatan ini kita dari awal kita main hanya 2 koin dulu. Ini sebagai percobaan. Anda lihat bahwa saya mulai di 24 bulan 6 ya. 24 bulan 6, sekarang saya merekam ini tanggal 5 bulan 7, berarti ya sekitar 10 harian lah ya. Anda lihat catatannya di sini, ini semua detail tercatat. Start pertama pembelanjaan ya kita belanja 10 USD. Ini Ethereum dia beli. Nah, ketika ada profit dia jual. Ini yang sebelah kanan adalah prosentase dari modal yang terpakai gitu ya. Jadi dapat 0,82% dari modal yang diputar belanja di sini. Setelah itu dia belanja lagi, naik lagi harga, nah, dijual lagi, dapat lagi 1,1% ya. Ya, kemudian dia beli lagi karena udah terjual, jadi USDT, dia beli lagi, jadikan Ethereum, harga naik, dia jual lagi, dapat 0,81%. Nah, demikian juga pada pembelian pertama di Cardano, ini kita belanja mulai tanggal 25 bulan 6.
ya. Ya kurang lebih kalau sekarang kita rekam tanggal 5 bulan 7 berarti 10 hari ya. Ini semua tercatat. Anda lihat begitu yang merah ini sell ya, sell berarti untung 1%, 1,2 ya. Jadi dia terus bekerja sesuai dengan settingan kita ya. Anda lihat catatannya di sini tuh. Jadi jam berapapun begitu ada peluang dia jual, beli lagi, jual lagi karena saya pasangnya cycle ya. Ini seperti ini jam berapa nih? Jam setengah 5 pagi ada peluang dia jual untung, ya udah jual gitu dapat 1,94% gitu ya dari modal yang digunakan. Ya berarti ini modalnya begitu dia belanja sekali $10, kemudian jual ya yang terjual $10 plus 1,9%. Jadi kemudian ini dia beli lagi inisial call, kemudian dia beli lagi call pertama. Ethereum dia beli Ethereum, kemudian sepertinya belum ada peluang jual, harga masih turun, dia beli lagi nih. Jadi ini sepertinya ini kena call pertama sudah. Ya. Nggak apa-apa kalau kena call juga berarti modal kita kan lebih gede ya masuk, asal nanti setelah kena call itu harga naik gitu ya. Kalau naik profit ya sesuai dengan target. Nah, saya ingin menunjukkan ke teman-teman dengan kondisi perkembangan harga seperti yang tadi kita tunjukkan ya. Ini kita main di Ethereum. Jadi kita mulai di sini harga naik turun naik turun naik turun naik turun tapi cenderung naik nih kelihatannya. Nah, yang begini ini bagus ya. Jadi ini ada kesempatan kita untuk mencari profit yang baik ya. Kemudian saya juga pasang di Ethereum. Nah, Ethereum juga kurang lebih charge-nya seperti ini ya, turun ya. Mungkin ini sampai call ketiga kena nih ya, tapi kemudian naik ya, untung ya. Turun nggak apa-apa. Naik lagi untung, beli lagi gitu ya. Nah, dalam kondisi chart seperti ini, bagaimana hasilnya selama 10 hari ini? Kalau yang di Royal Key itu adalah yang kita siapkan di Royal Key adalah dana kita untuk biaya bensinnya ya. Artinya kalau kita profit akan dipotong dari biaya bensin yang ada di Royal Key. Yaitu dalam bentuk, ini kalau kita klik di main sini ya. Nah, ini harus dijaga nih di aset ini. Aset kita minimal ada $10 ya. $10. Ya, saya siapkan lebih di sini. Artinya kalau memang kita profit trading kita di Binance, maka ini akan mulai berkurang ya. Dipotong 20% dari profit kita. Jadi gini kita siapkan untuk biaya bensin supaya robot ini terus bisa bekerja. Ya kalau ada setoran dari member-member yang kita join profit ya masuknya juga ke sini. Nah, sedangkan uang kita yang trading ya, kalau lihat catatannya di sini klik di kuantitatif. Nah ini adalah uang kita yang sekarang ada standby di Binance. Jadi trading kita di Binance ya tetap di Binance. Kalau profit tradingnya ya masuknya ke Binance gitu ya. Jadi semua tidak terutik. Tidak ada yang ngutik-ngutik di Binance-nya. Di sini aplikasinya hanya mencatat saja. Gitu ya. Nah, coba kita lihat di web Binance-nya. Saya akan buka. Nah, ini kita buka di wallet ya, overview dan saya lihat di wallet saya di spot. Ya. Atau Anda mau lihat kapan saya memasukkan uangnya? Nah, lihat di transaction history. Klik. Nah, saya memasukkan uangnya 21 bulan 6. Ya, ini di Binance. Saya memasukkan sebanyak 500 USDT. Ya, saya masukkan 500. Ini saya ingin menghitung ini bagaimana hasilnya ya. Saya masukkan pada tanggal 21 bulan 6. Ya, tentu saya belajar dulu, lihat sistemnya seperti apa, bagaimana orang men-setting, dan saya sudah bisa, sehingga saya bisa sharing juga pengalaman ini ke teman-teman. Silahkan dimanfaatkan ya. Nah, setelah saya tahu tanggal 25-an itu saya mulai. Jadi setelah saya beberapa hari mempelajari, mulai
menggunakan robotnya untuk trading. Sampai sekarang ya sudah 10 hari ya. Ini waktu awal masukkan uang. Nah sekarang kita lihat di wallet saya duitnya sudah ada berapa. Kita lihat di Fiat and Spot ya. Karena kita tradingnya trading spot. Atau klik di sini juga bisa. Nah, ini hasilnya hari ini. Sebelumnya saya juga memasukkan dana untuk saya belikan BNB ya. Karena di Binance ini kalau kita trading, Binance ini juga trading ya. Setiap trading kita di Binance ya, kita juga harus membayar biaya ya, kena biaya. Nah, pembayaran dengan BNB kita akan dapat potongan lah. Jadi saya memang menyiapkan juga BNB sejumlah sekian. Saya siapkan untuk membiayai transaksi-transaksi yang akan terjadi di Binance. Ini ya. Nah, posisi saat ini, kalau lihat, ini di Cardano, Anda lihat, nah ini sudah sampai di call ke pertama ya. Dengan posisi dana yang terpakai adalah 30,28 sekian ya, 30-an. Jadi kan inisialnya 10, call pertama kita beli 2 kali lipatnya sekitar 30-an, ini terpakai sudah. Jadi uang saya USDT-nya terpakai 30 untuk membeli Cardano. Nah, sedangkan Ethereum juga sama juga ya. Kita sudah kena di call margin pertama, pembelian inisial adalah 10. Margin call pertamanya kita 2 kali lipatnya berarti 30-an. Ini yang posisi kita saat ini. Gitu ya. Nah, kalau lihat hitungan ini di hitungan di Binance-nya. Jumlah USDT saya saat ini adalah ada 564-an yang belum terpakai. Sedangkan yang sudah terpakai untuk pembelian Ethereum sudah terpakai 30-an, pembelian Cardano 30-an. Ya. Nah, coba kita hitung dalam 10 hari ini. Saya coba hitung-hitungkan. Kan awalnya uang saya 500 ya. Saat ini uangnya ada standby 564,01 ya. Terus ditambah kan ada uang yang saya gunakan membeli Ethereum sudah terpakai sama Cardano ya. Jadi saya tambahkan 30,18 lalu ditambah 30,11 tambah 30,11. Nah, inilah uang saya saat ini ya, semuanya. Jadi dolar saya tadinya kan 500, sekarang sudah jadi segini dalam 10 hari. Jadi kalau ini kita kurangin modal, anggap ini modalnya semua ya, walaupun sebenarnya tidak optimal juga, banyak yang nganggur juga ya, tapi nggak apa-apa. Ini untuk kurang lebihnya, maka saya sudah mendapat tambahan dolar dari 500 yang saya gunakan awal, untuk modal ini 124,3. Nah, kalau kita bandingkan dengan anggap 500 itu sebagai modal keseluruhannya awalnya ya. Kita bagi 124,3 ini uang dolar dibagi 500 kalau ini dianggap modal. Maka dalam 10 hari kita sudah menghasilkan 24,86%. Ya, ini hitungan kasar ya, karena tentu ada biaya yang sebenarnya dipotong dari BNB ini karena sekian kali transaksi, ada potongan-potongan dari sini. Ya, di sininya sedikit berkurang karena ada fee untuk transaksi ya kan. Itu ya, ada juga fee transaksi yang dipotong di royalty. Ya, saya kira kalau 10 hari bisa dapat 24,8% ya, kurang-kurang dikit lah itu ya. Saya kira ini aplikasi menurut saya oke lah ya. Jadi bisa digunakan. Ya, bisa kita pakai tentu. Sekali lagi pahami basic ya cara
Pertama, modal kita berapa, lalu kemudian kita juga harus menghitung berapa persen yang akan kita gunakan pada inisial pembelian. Jangan beli terlalu banyak dulu gitu ya, artinya disesuaikan dengan kekuatan dana yang kita miliki. Setelah itu kita lihat-lihat koinnya. Kalau menurut saya idealnya kita membeli koin yang cenderungnya naik gitu. Kita bisa lihat ini bakalan cenderung naik gitu ya, sehingga ketahanan dana kita cukup. Dan juga kalau misalnya apes gitu harganya turun terus, kita dananya habis sampai level tertentu habis, kita nggak mampu belanja lagi, paling tidak aset atau koin yang kita miliki itu punya nilai yang baik. Artinya kalaupun kita tahan, kita simpen dalam jangka beberapa lama kemudian dia juga akan naik, dan di situ kita punya peluang untuk mendapat keuntungan. Saya kira itu review saya. Ya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang tertarik, berminat untuk menggunakan aplikasi ini. Ini penggunaan selama 10 hari, pengalaman saya pribadi. Ya tentu setiap orang berbeda-beda ya pengalamannya, tergantung dengan jumlah dananya yang digunakan, ya kan, tergantung koin yang dipilih ya. Jadi tergantung juga market ya. Kalau marketnya anjlok terus ya mungkin pilihan koinnya koin yang anjlok misalnya, ya tentu dia bisa floating. Jadi harus diseimbangkan, dan saya kira itu coba saja sambil latihan. Lalu nanti di komunitas akan di-sharing pengalaman-pengalaman mereka-mereka yang sudah join duluan. Silakan dimanfaatkan teman-teman. Jadi kalau berkenan, silakan gunakan link invitation saya atau referral, dan kita bisa bersama-sama mengembangkan, memanfaatkan aplikasi ini untuk mengajak teman-teman yang lain supaya bisa membantu mereka mencari tambahan income walaupun dari rumah saja. Jadi ini adalah skill yang perlu kita pelajari dengan biaya yang menurut saya relatif murah, tapi potensi penghasilannya cukup besar. Silahkan teman-teman, semoga bermanfaat.